Video kami saat ini sudah hadir Bapak M. Yasin, mantan pimpinan KPK. Pak M. Yasin, bagaimana ini tanggapan Anda tadi? Mas Donald mengatakan ini KPK sebenarnya lamban. Jadi bukan karena anggapan orang selama ini bahwa karena kasus ini menyeret nama-nama yang tersangkut dengan pusat kekuasaan pada saat kemarin, baru sekarang akhirnya bisa dikuak dan dengan menetapkan salah satunya tersangka yaitu Cul Malarangeng. Menurut Anda bagaimana? Ya, lamban atau kehati-hatian ini merupakan suatu hal yang sulit untuk kita prediksi juga, sebab kalau dihubungkan dengan keterkaitan yang baru tersangka ini, Cul Malarangeng ini kan juga menjadi perantara. Jadi bersama-sama pasal 55 juga kena itu dalam melakukan tindak pidana korupsi. Sebenarnya kalau pemikiran masyarakat awam sejak dulu pun sudah bisa memang. Apakah ada keraguan kenapa kok baru sekarang ditetapkan? Barangkali ini pemberi ini yang dipastikan ini dari siapa. Barangkali seperti itu. Kita tidak bisa menduga karena yang tahu kan tim penyelidik dan penyidik. Jadi ada mungkin semacam alat bukti baru yang alat kuat. Bukti baru yang memperkuat, bisa... yang memperkuat itulah makanya tertunda sampai sekarang. Barangkali dalam masa itu untuk mencari-cari alat bukti baru atau novum sehingga bisa secara pasti menetapkan yang bersangkutan ini menjadi tersangka saat sekarang ini karena baru ditemukan saat sekarang ini. Iya, karena orang mungkin banyak bertanya, jaraknya cukup lama dari misalnya kakaknya yaitu Andi Alfian Malarangeng juga saat itu sebagai Menpora saja sudah bisa divonis hukuman penjara pada saat itu. Tapi kemudian Cul Malarangeng ini berjalan cukup lama sehingga baru sekarang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Anda yang pernah di KPK kira-kira bisa membaca nggak kira-kira ini strategi apa yang dimainkan saat ini oleh KPK? Ya kalau kita membandingkan kasus lain misalnya kasus BI ya. Pertama kan lama sekali untuk menetapkan Siti Fajriah itu muncul Budi Mulya itu karena bukti barunya baru muncul terakhir itu bisa dipahami alasannya karena novumnya itu baru muncul terakhir. Nah yang ini sebenarnya kalau keterkaitan kan bisa tuh bahwa korupsi itu karena ada pihak-pihak yang juga menjadi pelantara atau melakukan pengarah atau trading in influence itu kan bisa saja itu ditersangkakan apabila sudah direfleksikan atau ditemukan adanya kasus suap apalagi sudah mengembalikan uang. Berarti memang sudah ada bukti iya, kalau sudah mengembalikan uang kan, itu kan pada saat melakukan pemeriksaan mengembalikan uang, sebenarnya pada saat itu juga itu bisa dilakukan ditetapkan tersangka. Nah ini justru kita yang sudah di luar, saya walaupun dari sana kan sudah di luar, jadi tidak tahu secara persis kenapa harus begitu. Yang dari tanda tanya masyarakat kan seperti itu. Iya ya. Kalau Mas Mas sendiri mau komentar? Ada sebenarnya begini, kenapa saya pada konklusi cenderung lambat untuk menetapkan tersangka karena kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi kasus ini ditangani di medio 2014 dan ada uang yang dikembalikan oleh Cul kepada KPK itu secara tidak langsung bisa menjadi alat bukti uang dan pengakuan yang bersangkutan. Nggak mungkin orang mengembalikan uang kalau dia menganggap bahwa uang yang diterima itu adalah uang yang benar. Kemudian juga fakta di persidangan yang dibongkar dalam persidangan kakaknya Nasubanding Andi Malarangeng, dia menyampaikan bahwa dari kesaksian Dedi menyampaikan bahwa dia yang mengantarkan uang berkardus-kardus ke rumah Cul. Kemudian juga ada kesaksian Wafid yang menyebutkan bahwa dia yang meminta 15% kepada Ardi Karya sebagai bantuan untuk diserahkan kepada Andi Malarangeng. Nah, itu kesaksian-kesaksian yang sudah menjadi fakta hukum di persidangan di bawah sumpah. Tapi memang saya melihat kalau makanya pertanyaan Valerina tadi apakah ini karena faktor kekuasaan, saya memang menganggap tidak cenderung kuat ke faktor kekuasaan. Tapi memang soal satu kondisi KPK yang sejak Januari sampai sekarang ini menjadi lumpuh karena berbagai macam persoalan, ditambah lagi memang ada nuansa perdagangan pengaruh, perdebatan hukum yang paling dalam di situ. Saya misalkan saja pihak swasta, kemudian kakak saya yang selaku pejabat publik, kalau uang itu dikasih saya kepada pihak swasta, apakah terkena pasal 11 atau 12 sebagai elemen pasal suap, akan terjadi perdebatan di sini. Tapi ternyata KPK menggunakan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
atau pasal 3 dijunto dengan pasal 55 turut serta. Artinya KPK menganggap dia sebagai subjek hukum setiap orang, perorangan dan atau korporasi, sehingga dia bisa jerat dengan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini menarik sebenarnya karena memang di dalam kasus Fotonah pasal 2 itu juga terbukti walaupun dia bukan seorang pejabat negara atau pejabat publik. Nah, ini dipraktekkan ulang lagi di dalam kasus Chow Marangeng. KPK juga mencoba menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, mudah-mudahan berhasil. Kemudian kita lihat juga apakah hakim akan menerima logika itu di persidangan. Kalau kita lihat terutama diumumkan itu adalah pada saat menjelang akhir tugas masa pimpinan KPK yang PLT KPK yang lalu, dan sekarang sudah ada KPK terpilih yang baru. Nah, menurut Anda apakah momen ini yang dimanfaatkan sebagai misalnya ada legacy gitu dari yang lama kepada yang baru untuk coba tolong diteruskan, ini belum tuntas begitu kasus besar ini? Ya, tentunya kalau untuk memilih ya, seperti kemarin kan juga diumumkan untuk Pelindo 2 itu ya, Cilino itu lebih strategis sekali. Tapi kalau saya menduga ini bahwa pekerjaan dari penyelidik ini belum selesai. Saya tidak tahu di balik mentersangkakan Joel ini apakah ada kelanjutan pihak-pihak lain. Mungkin sebagai batu loncatan kita kan tidak tahu. Nah, dalam waktu dekat bisa saja diumumkan keterlibatan pihak lain yang cukup signifikan, cukup menjadikan perhatian publik, bisa saja itu. Itu. Jadi kalau kita menganalisis satu ini mungkin kurang tepat kurang tepat ya. Karena penyelidik itu tetap bekerja terus untuk mencari bukti-bukti baru yang diduga memang ada keterlibatan pihak lain. Nah, maka si Joel ini harus ditersangkakan dulu kan begitu. Walaupun yang dulu itu sudah cukup. Ya. Jadi berarti kemudian Anda melihat ini ada kemungkinan untuk dibuka atau dihubungkan dengan tersangka-tersangka baru yang sebenarnya nama-namanya sudah disebut sejak dulu begitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ini kan dugaan. Iya. Iya, karena kan kasus ini cukup besar dan kemudian juga publik melihat waktu itu pada saat masa-masa di mana dari mulai ada Nazarudin, kemudian Angelina Sonda, ada kemudian Anas Urbaningrum, kemudian Andi Malarangeng. Ini kemudian membuat orang bertanya-tanya gitu, apakah sebenarnya memang ada pihak tertentu yang menjadi dalang utama dalam kasus ini. Nah, Anda melihat bagaimana? Mungkin Pak Donald bisa komentar dulu. Saya kalau intelektual dadernya dari peta kasus ini, dari fakta-fakta persidangan, tidak tahu, tampaknya belum ada mengarah ke siapa yang besar, karena di legislatifnya sudah ada, di pihak swastanya sudah ada, kemudian di level eksekutifnya sudah ada. Nah, ini udah komplit sebenarnya. 3 paket dalam banyak kasus korupsi selalu melibatkan 3 paket. Ada DPRD, DPR RI, ada pemerintah mulai dari bupati, wali kota sampai dengan para menterinya. Ini pihak swastanya juga ada. Jadi sebenarnya menunya udah komplit ini kira-kira. Tapi kalau mau menjangkau level yang lebih tinggi lagi, ini tergantung apakah Chol akan bernyanyi di persidangan untuk menyampaikan siapa-siapa saja orang yang turut menikmati. Jadi kalau uangnya 400 miliar, coba Anda bayangkan, ini 4 kali naik loh. 125 miliar, 1,2, 250, 800, kemudian 1,2 dan terakhir 2,55 ya, 2,5 triliun rupiah. Luar biasa. Ini kan gila menurut kami kan, cara menganggar dalam penganggaran anggaran untuk pembangunan yang sekarang kita pertanyakan lagi fungsinya. Apa kemudian dampak dari pembangunan Wisma Atlet? Jadi kalau kita bicara outputnya belum selesai, apalagi bicara outcome-nya. Apa yang sampai ke kita, apakah outcome-nya mulai bisa dirasakan, prestasi Indonesia mulai menaik segala macam di bidang olahraga itu dinikmati. Jadi dijadikan momen untuk membangkitkan kembali. Ini yang kemudian seringkali kita lihat dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa itu tidak tahu fungsinya, tapi yang jelas bikin pengadaan. Kalau bicara dimanfaatkan atau tidak urusan kedua, bikin pengadaan.
anggaran diatur dan kemudian dibagi-bagi fee-nya. Oke. Itu yang sering sekali di dalam pengadaan barang Nah, dan jasa. Pak Yasin, kalau Anda tadi sempat mengatakan kan bahwa ada kemungkinan dibongkar lagi lebih jauh lagi, dan tadi juga Mas Donald mengatakan mungkin saja dia bernyanyi. Nah, menurut Anda itu bagaimana kemungkinan ke depannya untuk membongkar ini? Ya, itu tinggal tergantung kepada pengakuan dari jual Malarangeng. Yang disebut nyanyi tadi kan sebenarnya pengakuan. Ya. Adakah misalnya keterkaitan dengan pihak-pihak lain, walaupun misalnya legislatif sudah ada, eksekutif ada, pihak swasta ada, bisa saja nanti juga ada yang lainnya, yang kita juga tidak tahu itu dugaannya seperti itu. Jadi kalau mengusut kasus korupsi itu ternyata ada kaitannya tuh melebar kemana-mana. Gitu. Jadi seperti yang kita lihat di dalam beberapa kasus kan melebar kemana-mana, yang artinya itu yang ikut menikmati hasil dari margin markup-nya itu kan luar biasa tadi disebutkan oleh Bang Donald kan banyak kali markup-nya itu. Ada beberapa nama misalnya tadi sudah disebutkan juga dalam grafis kami, antara lain adalah misalnya si orang yang dikenal sebagai istilah Mbak Pur begitu, orang dekat dengan Ibu Ani Yudhoyono. Nah, menurut Anda apakah ada kemungkinan ini akan kembali menyeret nama-nama itu tadi dengan setelah ditetapkan Joel Malarangeng sebagai tersangka? Ya kembali kepada pengakuan Joel dan bukti baru yang mungkin berupa data atau dokumen yang ditemukan hasil pengembangan penyidikan, karena ini kan sudah banyak yang tersangka, pengembangan penyidikan, tidak lagi penyelidikan, pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK itu yang paling tahu ya, kita hanya wait and see ya, tunggu. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena penggelembungannya itu luar biasa tuh, merugikan keuangan negara yang cukup besar sekali, dan swastanya juga banyak yang ikut di situ. Nah ini kan rakyat memang harus tahu ini kasus yang menjadi perhatian umum dan masyarakat. Dan pada saat itu memang menyita benar perhatian masyarakat ya, dan karena apalagi 2014 orang mau pemilu juga isunya juga makin ramai kan. Ini juga kepentingan agenda politik juga dicampur. Kasusnya besar, aktornya besar, momentumnya pas ketemu. Ini makanya ributnya luar biasa pada waktu itu. Nah sekarang kan bisa dibilang eranya Partai Demokrat yang memang banyak tersangkut dalam kasus ini sudah berakhir. Nah, apakah ini Anda melihat, Pak Yasin juga melihat ini sebagai satu momen untuk bisa menguak orang-orang yang mungkin dekat dengan Partai Demokrat pada saat itu? Bisa saja menjadi entry point. Maka semua akan dilihat pada banyak variabel, mulai dari alat buktinya, keterangan saksinya. Kalaupun satu orang menyebut nama tapi tidak didukung oleh alat bukti yang lain, dia tidak menjadi alat bukti yang bisa, dua alat bukti yang cukup yang bisa ditindaklanjuti, akhirnya menjadi lemah. Makanya Joel silahkan nyanyi, Nazar silahkan nyanyi, ketemu nggak tonnya, nggak alat bukti yang lain. Seberapa besar kemungkinan Joel dalam hal ini bisa bernyanyi dengan mungkin keras gitu, seperti misalnya Nazarudin begitu ya. Nah, karena saat ini kita ketahui Andi Malarangeng itu sebagai seorang kakaknya sudah menjalani hukuman begitu. Ya, jadi kalau keluarganya sudah dua termasuk dia, itu tentunya dia tidak akan melindungi pihak lain yang bukan keluarganya. Ini kita harapkan seperti itu. Jadi kalau memang dulu pakai karena kekuasaan, ya misalnya ya ada yang dekat dengan sumbu kekuasaan, ya saat sekarang lah untuk membuktikan tuh, misalnya ada. Ya. Justru Anda melihat momen ini dia harus membuktikan. Harus membuktikan, dan untuk membuktikan juga pimpinan KPK yang baru ini. Ini nah itu dia. Pertanyaan berikutnya adalah apakah KPK yang baru ini akan segarang KPK yang dahulu dalam membongkar kasus Hambalang? Kita akan membahasnya nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time Talk.